punya bisnis autopilot tapi bingung mulai dari mana? Atau pusing ngurusin karyawan yang perform tapi karakternya buruk? Power Character hadir sebagai partner perusahaan Anda untuk membangun sumber daya manusia dan sistem HRD yang optimal, lewat assessment, training, dan consulting berbasis karakter. Kami pun dapat mendampingi proses sertifikasi ISO untuk perusahaan Anda. Sejak tahun 2004, para konsultan, trainer, dan psikolog profesional dari Power Character telah banyak menolong para business owner, HR practitioner, dan juga executive leaders lebih dari 100 perusahaan menemukan solusi dari masalah SDM mereka. Sekaranglah saatnya mengoptimalkan karakter dan kompetensi SDM perusahaan Anda bersama Power Character. And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years. I miss my home, but there's a fire burning in my bones. I still believe. Yeah, I still believe. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream aloud tonight. Can you hear? Pakai nanti adalah prinsip-prinsip firman pandangan kalian kita terima, tapi coba lagi gali pendapat. But I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still got a lot of fight left in me. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see
kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. Falling on my knees. Without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. Begging, baby. Without your kisses, I'll be needing stitches. Now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Mau punya bisnis autopilot tapi bingung mulai dari mana? Atau pusing ngurusin karyawan yang perform tapi karakternya buruk? Power Character hadir sebagai partner perusahaan Anda untuk membangun sumber daya manusia dan sistem HRD yang optimal lewat assessment, training, dan consulting berbasis karakter. Kami pun dapat mendampingi proses sertifikasi ISO untuk perusahaan Anda. Sejak tahun 2004, para konsultan, trainer, dan psikolog profesional dari Power Character telah banyak menolong para business owner, HR practitioner, dan juga executive leaders lebih dari 100 perusahaan menemukan solusi dari masalah SDM mereka. Sekaranglah saatnya mengoptimalkan karakter dan kompetensi SDM perusahaan Anda bersama Power Character. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di PC Talks The Power of Question Part
3. Perkenalkan, saya Agnes yang akan menjadi host selama acara PC Talks malam ini berlangsung, yaitu sekitar 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu. Nah, di PC Talks kali ini kita akan sama-sama belajar apa sih pengaruh dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, macam-macam pertanyaan dan tujuannya, serta tingkatan dari kualitas pertanyaan-pertanyaan kita. Baik, saya ingin menyapa nih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Nah, saya lihat saya belum melihat wajah Bapak Ibu, boleh kalau mungkin kan Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk open cam, tapi kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa, kami tidak no pressure. Silakan dinyalakan kameranya nih Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu semua, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan saya, salam kenal Bapak Ibu semua. Halo. Tapi udah ada beberapa yang saya kenal nih, saya ingin menyapa. Selamat malam Ibu Hana. Selamat malam Pak Indro. Iya, tidak apa-apa, Pak. Kalau tidak bisa open cam, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk open cam. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah beberapa kali mengikuti PC Talk, selamat berjumpa kembali. Dan untuk yang baru pertama kali, salam kenal bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Nah, apakah ada yang baru pertama kali mengikuti acara PC Talks? Boleh nih, say hi dulu di kolom chat nih Bapak Ibu, biar kami bisa sambut kehadiran Bapak Ibu. Oke, apakah ada yang baru pertama kali? Boleh tulis di kolom chat. Oke, selamat datang dan salam kenal bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menghadiri PC Talks, yaitu training bulanan yang diadakan oleh Power Character. Halo Pak Heri, selamat datang Pak, selamat bergabung, salam kenal. Oke, semoga apa yang Bapak Ibu, semoga hari ini Bapak Ibu dapat sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat malam, baik Bu Ana dan Pak Hindro. Oke, nah Bapak Ibu, rata-rata nih kalau saya lihat nih yang open cam lagi pada di rumah nih, sudah pulang kerja, sudah selesai beraktivitas Bapak Ibu? Atau masih sambil kerja? Sambilan nih, enggak ya? Oke, baik bagi Bapak Ibu yang di rumah, ataupun yang masih di kantor, ataupun yang masih di jalan, semuanya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, saya berharap semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Sehat-sehat semuanya. Oke. Baik. Nah, saat ini Bapak Ibu kita nih lagi di acara PC Talks yang diselenggarakan oleh Power Character. Nah, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai Power Character. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru beberapa kali atau baru pertama kali mengikuti PC Talks, saya ingin menginformasikan mengenai apa sih Power Character. Nah, Power Character adalah partner perusahaan yang berfokus untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan juga sistem perusahaan. Nah, kami membantu perusahaan melalui asesmen karakter, lewat training leadership, lewat konsultasi, serta membangun sistem-sistem HRD yang bermanfaat dan semuanya berbasis karakter Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi, melakukan asesmen, training, dan juga membangun sistem HRD di perusahaan Bapak Ibu, kami siap membantu. Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui tim Power Character yang hadir di sini, atau Bapak Ibu dapat meninggalkan kontak di kolom chat untuk bisa kami hubungi nanti. Di sini tim Power Character ada Ibu Mary, ada Pak Ben, dan juga ada Ibu Tiffany. Silakan Bapak Ibu bila memerlukan konsultasi, silakan menghubungi tim kami. Oke, baik. Nah, hari ini kita nggak hanya akan mendengar materi yang pastinya luar biasa, tapi Power Character akan bagi-bagi diskon dengan total nilai belasan juta rupiah untuk event-event Power Character mendatang. Dan juga ada promo kartu pertanyaan kehidupan dengan diskon up to 60% Bapak Ibu. Wah, pas banget kan hari ini kita kan akan belajar tentang The Power of Question yang part 3.
Jadi kartu ini bisa jadi sarana untuk kita mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Untuk info lengkapnya akan saya jelaskan nanti ya Bapak Ibu. Jadi tetap bersama kami sampai akhir acara, jangan sampai ketinggalan. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami mempunyai platform sosial media bagi Bapak Ibu untuk dapat mengetahui event-event terbaru dari Power Character. Nah, tidak hanya ada event-event terbaru Power Character, tapi ada juga insight yang membangun tentang kesehatan mental, karakter, sampai tentang leadership. Nah, sepertinya kan kebanyakan dari partisipan hari ini kan Instagram user ya. Jadi langsung aja follow Instagram Power Character, ada di Power Character, atau nggak bisa di-scan juga QR yang tertera di layar, atau dengan ketik Power Character di search kolom Instagram Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan nih mengenai informasi terbaru tentang Power Character. Oke, baik. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke pembahasan PC Talks The Power of Question, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, saya mau nanya nih sama Bapak Ibu. Ini kan The Power of Question part 3. Nah, ada nggak berapa banyak dari Bapak Ibu yang udah mengikuti The Power of Question part 1 dan part 2? Boleh tulis di kolom chat, boleh raise hand. Apakah ada Bapak Ibu yang mengikuti dari part 1, part 2? Oke, Ibu Feli udah ikutin. Oke, siapa lagi? Ibu Tali sudah ikut. Ibu Alvina. Oke, jadi Bapak Ibu sudah ikut ya. Oh, ada yang juga baru dari part 2, ada yang belum pernah. Bapak Ibu ada suara yang bocor. Oke, baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari part 1, akan lebih gampang mungkin mengikuti part 3. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami akan ada rekamannya di YouTube kami, akan kami informasikan nanti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir takut ketinggalan Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat catch up materinya nanti admin kami akan memberikan linknya agar Bapak Ibu dapat menonton part 1 dan part 2-nya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memperkenalkan Pak Yakub, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu agar mohon menonaktifkan audio selama materi disampaikan. Lalu jika ada pertanyaan pada saat penyampaian materi, bisa disampaikan langsung via direct message ke saya ya Bapak Ibu. Jadi via direct message ke saya, dan pertanyaan dari Bapak Ibu akan dijawab pada saat sesi Q&A. Nah, selama PC Talks berlangsung, Bapak Ibu boleh membuka obrolan dalam kolom chat. Jadi, selama materi disampaikan, boleh Bapak Ibu berdiskusi dalam kolom chat. Oke. Baik. Dan saat ini saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Ibu. Pasti semua dari Bapak Ibu sudah tahu. Beliau merupakan orang yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu Dr. Yakub Ezra. Nah, Pak Yakub Ezra adalah seorang karakter spesialis dan founder dari Power Character. Beliau merupakan seorang ekspertis dalam Human Capital Character Management dan pengalamannya sudah lebih dari 30 tahun sebagai professional consultant dan executive counselor. Nah, Bapak Ibu, kalau udah bicara tentang karakter dan human behavior, Pak Yakub adalah expertnya ya Bapak Ibu ya, setuju? Oke, dan hari ini beliau akan memberikan ilmu kepada kita mengenai The Power of Question part 3. So, without any further ado, mari Bapak Ibu bersama-sama dengan saya kita sambut Pak Yakub Ezra. Selamat malam Pak Yakub. Selamat malam. Ya. Apa kabar Pak hari ini? Baik. Oke Pak, baik, silakan Pak Yakub. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mengajar ini part 3, tidak akan ada part 4 karena ini sudah yang terakhir ya. Kalau belum mendapatkan, saya dengan senang hati mau memberikan part 1, part 2 secara free kepada Anda, dan Anda bisa menikmati part 1, part 2 maupun part 3 ini dengan rekamannya. Jadi betul-betul ini untuk empowering market ya, untuk betul-betul equipping market, dan saya hanya memperkenalkan institusi yang saya pimpin, kemudian
Kalau ada yang membutuhkan silakan, tapi jika tidak, kami dengan senang hati membagikan ilmu-ilmu atau riset-riset penelitian yang telah kami lakukan. Baik, malam hari ini saya akan membahas power question yang ketiga. Mari kita lihat, ada beda antara pernyataan dan pertanyaan. Mengapa pertanyaan lebih berpengaruh daripada pernyataan? Pertama, karena pernyataan itu menjelaskan, sedangkan pertanyaan itu menggali. Saya kasih contoh. Banyak orang Amerika itu menjelaskan dengan power statement. Tetapi kalau pertanyaan itu berarti ada question mark-nya, ya, ada tanda tanyanya. Contohnya begini, ya, kedewasaan kita tidak diukur dari usia kita, tetapi kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Nah, kadang-kadang suruh ngulangi lagi susah ya. Tapi kalau menggali, kita bisa bertanya seperti ini. Apa sih ukuran kedewasaan seorang manusia? A, usia. B, kemampuan memikul tanggung jawab. C, apakah dia cukup sehat atau tidak? Nah, jawabnya pasti 2. Dan kalau kita bertanya, terutama kepada murid kita, anak kita, teman kita, atau klien kita, ya, atau calon klien kita, kalau Anda ada yang jual insurance, ada yang sedang menguji murid-murid Anda, itu pertanyaan jauh lebih efektif daripada pernyataan, ya. Yang kedua, untuk memberitahukan. Sedangkan pertanyaan untuk menanyakan. Saya kasih contoh lagi. Rumah saya di Jalan Telaga Raya nomor 9, ya. Tapi pertanyaan itu bisa seperti ini. Jadi rumah Bapak itu di daerah mana? Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, ya. Dan ketika saya menjawab, ya, Anda menanyakan lagi, apakah betul di Jalan Telaga Raya tadi seperti yang Bapak tanyakan? Iya. Nah, saya mau cerita nih Bapak Ibu. Kami mengambil beberapa ART, asisten rumah tangga, yang tidak pernah kerja. Dan kami mendidik mereka hanya dengan waktu 2 minggu saja. Kenapa? Karena kami selalu setelah mengajarkan, memberitahukan, kami selalu menanyakan. Misalnya begini, untuk menata meja makan ada taplak meja, kemudian ada taplak piring, kemudian piringnya ditutup, kemudian garpunya sebelah kiri, sendoknya sebelah kanan, dan gelasnya di depan. Lalu kami bertanya lagi, kenapa perlu taplak meja? Ya, kalau dia nggak bisa menjawab, kita kasih jawaban supaya gampang membersihkannya. Ya, coba ditanyakan lagi, kenapa perlu taplak meja? Dan dia menjawab, supaya mudah membersihkannya. Garpu diletakkan sebelah kiri, ya, sendok sebelah kanan, piring di tengah. Lalu kami menanyakan lagi, kenapa garpu sebelah kiri? Kenapa sendok sebelah kanan? Ketika dia tidak bisa menjawab, kami jawab, karena garpu dipegang tangan kiri dan sendok tangan kanan. Nah, kami tanyakan lagi, jadi kenapa garpu di sebelah kiri dan sendok sebelah kanan? Dan para asisten rumah tangga yang baru dari desa itu, kadang sekali nggak bisa, tapi 2 kali atau maksimal 3 kali pasti bisa. Dan anehnya ketika kami memberi presentasi, memberitahu, kemudian kami menanyakan kembali kepada anak Anda juga, tadi Papa ngomong apa, tadi Mama ngomong apa, kalau Anda seorang dosen, tadi Bapak ngomong apa, Ibu ngomong apa, suruh ngulangi lagi, maka sedikit sekali kesalahan yang akan terjadi. Itu luar biasa.
Ya. Yang ketiga, pernyataan itu biasanya menjawab. Tadi saya katakan, ketika saya bertanya, orang akan menjawab. Nah, kenapa demikian di sesi yang kedua kemarin? Karena otak kita itu adalah otak yang selalu ingin tahu dan menjawab. Ya, jadi ketika ada pertanyaan, maka otomatis Anda lihat di jalan ada iklan, apakah Anda sudah punya produk ini, Anda langsung menjawab itu. Ya, karena otak kiri kita itu selalu memberikan respon yang cepat. Ya, prefrontal cortex kita itu juga memberikan analisa yang cepat. Dan kalau pertanyaan bukan hanya menjawab tetapi memerinci. Ya, contohnya ya, ada berapa soal yang diberikan kemarin? Ya, oh ada 100 soal. Nah, setiap soal itu pilihan ganda atau pilihan Likert 1 sampai 5. Nah, ketika Anda bertanya dengan memerinci, terutama ketika Anda bertanya pada tim Anda, staf Anda, ya, itu akan banyak menolong, percaya saya. Saya ketika menjadi dosen, ketika saya menjadi konsultan, saya menanyakan kepada customer saya, kepada klien saya, kenapa Anda bisnis ini? Dia mulai bingung, nggak ada lupa yang nanyaan saya seperti itu. Iya, kenapa Anda bisnis kain? Kenapa tidak sepatu? Dan dia mulai menjawab, oh ya Pak, karena kain ini prospeknya bagus. Ya, tapi kenapa Anda tidak jadi distributor? Kenapa Anda memilih untuk jadi industri, ya, produksi? Dan ketika dia menjawab, hanya singkat, saya menanyakan dengan memerinci. Ya, saya percaya bahwa pertanyaan itu sangat powerful. Bahkan ketika saya melakukan bimbingan pranikah kepada calon-calon yang mau menikah, saya selalu menanyakan 3 hal yang penting ini. Pertama, berapa lama kamu saling tahu? Ada yang bilang 3 bulan. Saya bilang, kamu kapan menikahnya? Ya, bulan depan. Saya bilang, jangan. Ya, tahun depan saja. Bayangkan 3 bulan baru kenal, terus mau nikah. Itu risikonya cukup besar, Bapak Ibu. Walaupun menikah dengan iman, walaupun menikah dengan cinta, tapi kalau 3 bulan itu emosional, ya. Saya juga bertanya, kenapa kamu memilih dia? Ya, saya ketemu dia. Lah kalau ketemu yang lain, ketemu yang lebih baik bagaimana? Ya, nggak bisa jawab dia. Ya. Apa yang terjadi ketika kalian bertengkar? Apa yang terjadi ketika kalian dalam tekanan dua-dua? Saya memerinci sedemikian rupa dan di dalam bimbingan pranikah itu saya bisa tahu apakah mereka lagi siap atau tidak. Ya. Begitu juga dengan customer kita, apakah mereka mau beli atau tidak? Itu hanya dengan pertanyaan. Kalau dia malas menjawab, itu biasanya memang belum mantap untuk beli. Ya, kalau Anda seorang dosen dan murid Anda belum bisa menjawab, kalau Anda seorang pimpinan spiritual dan ketika Anda menanya kenapa Anda punya iman, kenapa Anda percaya ayat ini, tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan memerinci, Anda bisa menanyakan lebih dalam lagi. Ya, Simon Sinek menulis dalam bukunya Triple Why. Why? 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 Ketika saya bertanya kepada anak saya, kenapa kamu memilih jurusan psikologi? Dia bilang, karena saya ingin menolong orang lain. Kenapa kamu ingin menolong orang lain? Ya, why yang kedua. Karena banyak orang yang depresi. Kenapa kamu menolong orang yang depresi, bukan yang sakit secara tubuh? Ya, karena saya melihat papa sendiri orang yang bisa mengkonseling orang yang depresi sampai bisa lega. Nah, kalau perlu tanya lagi keempat. Kalau misalnya tidak ada figur papa, bagaimana? Dan akhirnya putra saya Harmony Ezra memilih untuk memilih sarjana psikologi,
kemudian ngambil S2 dan S3. Nah, saudaraku, sekali lagi pertanyaan itu untuk menjabarkan. Tapi, pernyataan itu untuk menjabarkan, tapi pertanyaan, ya statement, itu cuman explain, sedangkan question exploration. Mengeksplorasi lebih luas, lebih dalam. Apa yang kamu maksud? Larry King, Mata Najwa, ya. Orang-orang yang hebat di TV itu adalah orang-orang yang pandai untuk mengungkap dengan pertanyaan. Ya, kalau kita lihat acara sekarang banyak sekali host-host yang pertanyaannya tidak mengarah berlepotan. Tapi kalau Larry King atau Anda melihat Mata Najwa, ya, orang itu dikejar sampai betul-betul keluar aslinya seperti apa. Kick Andy misalnya, itu jago-jago dalam memberikan pertanyaan, ya. Kalau pernyataan itu untuk just speaking, mengatakan, ya. Kalau pertanyaan, ya, statement and question is different, ya. Itu untuk menekankan, ada garis bawah, ada cetak tebal. Jadi mana prioritas yang penting? Dari penjelasan kamu tadi, berikan satu kata yang bisa saya ingat. Nah, itu penekanannya di mana? Ya. Pernyataan itu untuk membuka. Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, apa kabar? Itu sudah pertanyaan, apa kabar? Ya. Nah, ketika kita sudah membuka, pertanyaan untuk mengunci. Jadi kesimpulannya seperti apa, Bapak Ibu? Bolehkah saya menyelesaikan meeting ini? Nah, ya, pernyataan untuk membuka, ya, selamat sore, ya, kita mulai meeting ini. Kalau mengunci, bisakah kita mengakhiri pertemuan ini dengan kesimpulan? Nah, seperti itu, ya. Yang ke-8, ya, pernyataan itu untuk menyatakan, ya, stating. Kemudian kalau pertanyaan untuk questioning, mempertanyakan. Ya, kok bisa begini, kok bisa begitu, ini apa, ini itu. Ya, pernyataan untuk membeberkan, sedangkan pertanyaan untuk menyelidiki lebih dalam. Nah, itu peran prefrontal cortex di otak kita, sudah saya bahas di yang kedua kemarin, Anda bisa mengikuti, ya. Yang ke-10, ya, pernyataan itu untuk mengklarifikasikan, sedangkan pertanyaan untuk mengolah data. Jadi ketika kita mendengar otak kita, itu biasanya ditangkap oleh otak reptilian, kalau tidak berbahaya masuk di dalam otak amigdala, kemudian kalau itu memang perlu diolah lagi, masuk di prefrontal cortex, ya, human brain. Itulah 10 hal yang membuat kita sebetulnya pasti lebih, tapi saya ingin menyatakan kalau Anda pandai bertanya tidak akan sesat di jalan, ya. Nah, 6 dasar kata tanya untuk menggali, kita sudah tahu, ini saya ulang-ulang di seminar Power Question 1, 2, 3, boleh dikeluarkan semua aja. Pertama itu apa? Apa itu untuk menanyakan barang atau situasi. Apa ini? Oh, itu sepeda motor. Apakah situasinya memungkinkan? Oh, mungkin. Sedangkan kalau siapa, itu bertanya pada orang. Jangan bertanya apa yang datang. Itu tuh bukan siapa yang datang, ya. Jangan keliru, ya. Kalau orang itu bicara siapa, kalau barang situasi, ya, itu apa. Nah, kalau Anda tanya kapan, when, itu untuk waktu. Ya. Jadi ketika Anda 1, 2, 3 ini bertanya, Anda sudah mendapat wawasan. Apa yang terjadi? Oh, ada kecelakaan di jalan tol. Siapa saja yang menjadi korban? Ya, berapa orang itu?
Kapan itu terjadinya? Kapan terjadinya gempa? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat memperdalam lagi di mana? Itu bicara ruang. Ruang itu bicara lokasi, bicara mengenai tempat. Ya. Sedangkan mengapa itu untuk alasan atau motif. Ya. Kalau Anda baru kenal dengan seseorang di dokter gigi atau di bis atau di kereta atau di pesawat, jangan langsung nomor 5. Ya. Anda bisa tanya kemana Anda mau pergi. Nah, itu untuk ruang. Ya, kapan Anda sampai, dengan siapa Anda pergi, dan apa saja yang menjadi kepentingan Anda. Ya. Kemudian kalau sudah mulai dekat, Anda boleh tanya, mengapa? Nah, itu alasan atau motif. Nah, yang terakhir itu bagaimana? Itu untuk menggali proses kejadian. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudaraku, kalau Anda tahu ya, interogasi itu sampai 5-6 jam, pertanyaannya ya 1-6 ini. Diulang-ulang, tidak ada pertanyaan lain. What is that? Who is that? When? Where? Why? How? Pertanyaan itu cuma 6 ini, tetapi Anda bisa mengarahkan tentang orang, barang, situasi, waktu, lokasi, alasan, motif, proses, kejadian. Dan memang kalau kita untuk memperdalam, nomor 5 dan nomor 6 ini terus ditanyakan berulang-ulang. Mengapa saya percaya kepada Dia? Mengapa saya percaya kepada Tuhan? Bagaimana saya percaya kepada Tuhan? Kapan saya percaya pada Tuhan? Kapan saya mulai mundur dari Tuhan? Nah, teman-teman dan saudara sekalian, ketika Anda bertanya kepada diri sendiri, antara pikiran, hati, dan perasaan dan kemauan itu akan bergejolak. Ya. Saya dalam meditasi diri, ketika saya merenungkan diri saya, kebetulan bulan November ini ulang tahun saya ke 62 ukuran kalender Chinese ya. Ya, saya bertanya, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya tanya situasi. Siapa saja orang yang mendukung saya selama ini? Ya. Kemudian, kapan lagi saya mau berubah? Di mana saya sekarang ini? Apakah saya mau tinggal di Jakarta terus atau kembali ke kota asal saya Surabaya? Atau saya mau tinggal di satu tempat, satu negara? Ya, terima kasih yang mengucapkan selamat ulang tahun, sudah lewat sih. Ya. Mengapa saya memilih jadi konsultan? Kenapa sih saya mau membagi gratis? Padahal pada waktu sebelum pandemi, untuk ikut seminar saya itu minimal 750.000. Ya, lihat-lihat topiknya. Kalau sudah bicara mengenai communication itu yang paling mahal, service quality itu paling mahal. Ya, bagaimana saya bisa sampai hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri itu penting sekali, Bapak Ibu. Ya. 6 dasar kata tanya ini, ayo kita ingat, kita hafal, kita pelajari. Anda tidak mungkin kekurangan teman, Anda tidak mungkin kehilangan konsep kehidupan. Ketika Anda bertanya kepada diri sendiri, ketika Anda bertanya kepada orang dekat Anda, suami, istri, atau anak, sahabat Anda, bahkan kepada orang yang Anda rekrut, itu tiba-tiba terjalin hubungan yang sangat baik. Dan Anda mengetahui dengan cepat, seperti di awal tadi saya katakan, untuk menolong asisten rumah tangga, hanya perlu 2 minggu. Dengan cara apa? Lebih banyak menjelaskan dan bertanya. Menjelaskan, bertanya, 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 menjelaskan, bertanya, bertanya, menjelaskan, bertanya, bertanya. Ketika Anda mengajar, ketika Anda presentasi,
penting sekali Anda bertanya walaupun nanti Anda sendiri yang menjawab. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat sekarang ya 3 macam pertanyaan dan tujuannya. Ada pertanyaan tertutup, jawabnya ya atau tidak tahu. Di pengadilan secara legal seseorang itu boleh menjawab tidak tahu walaupun dia tahu. Ya. Karena di pengadilan jaksa maupun pembela itu akan selalu bertanya. Dan biasanya pembela Anda untuk aman Anda jawab tidak tahu. Tetapi karena itu sudah diketahui oleh jaksa atau hakim, maka mereka terus menanyakan dengan pertanyaan kedua, pertanyaan terbuka. Kok bisa nggak tahu wong Anda di situ? Nah itu susah. Kalau sudah dijebak dengan pertanyaan terbuka, butuh uraian penjelasan. Masa Anda nggak tahu kan Anda di situ? Iya Pak Hakim, iya Pak Jaksa, saya di situ. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Ya. Anda tidak tahu itu untuk membebaskan diri dari tuduhan. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian, 3 macam ini pertanyaan tertutup. Jawabnya cuma ya, tidak tahu. Dan biasanya itu untuk orang baru. Ya, Anda tidak tahu namanya, baru ketemu di mana. Apakah ini betul Jalan WR Supratman? Oh iya, gitu. Ya. Oh bukan. Oh saya tidak tahu. Ya. Apakah betul ini tempat jual nasi goreng? Oh bukan. Ini jual nasi bungkus, bukan nasi goreng, misalnya begitu. Ya. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Butuh uraian penjelasan. Nah, kalau baru kenal, jangan pertanyaan terbuka. Kenapa Anda bisa di sini? Waduh, itu menyinggung sekali ya. Jadi dalam komunikasi, Anda perlu pertanyaan tertutup dulu, kemudian pertanyaan terbuka. Misalnya Anda ke dokter gigi ya, dokter gigi ini cenut-cenut kan gigi biasanya ya, sudah nunggu lama. Jangan tanya pertanyaan terbuka. Coba jelaskan kenapa Anda bisa cenut-cenut giginya. Emosi tahu. Saya pernah ditanya seperti itu. Aduh, saya jawabnya cuman saya tidak tahu, gitu aja. Ya, karena memang kalau sudah pertanyaan terbuka itu sudah orang dekat ya. Iya. Kalau saya bertanya kepada 3 putra saya, selalu saya tanya, how you're feeling today? Ya, saya bertanya pertanyaan tertutup lebih dulu. Oke, Pak, dia bilang. Banyak oke-nya atau banyak tidak oke-nya? Nah, itu pertanyaan terbuka mulai. Ya. Atau yang ketiga, pertanyaan kombinasi butuh pernyataan, uraian, dan penjelasan. Ya, kombinasi itu antara tertutup dan terbuka tadi. Seperti saya tanya anak saya, how you feeling today? Ya, saya bilang oke, Pak. Kalau begitu banyak oke-nya atau tidak oke-nya? Ya, banyak oke-nya lah, Pak, dia bilang. Give me some examples why you say okay. Dan biasanya kalau dia merasa terganggu, dia bilang, aduh, udahlah Pak, udah, dia nggak nanya lagi. Ya udah, saya tinggal. Disitulah cara saya membangun bonding dengan putra-putra saya. Putra loh. Kalau putri biasanya lebih senang kalau ditanya, how you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Ya. Nah, jangan tanya kepada orang dekat, itu terlalu banyak pertanyaan tertutup. Sebaliknya, jangan tanya pertanyaan terbuka pada orang yang baru dikenal. Jangan. Atau bahkan pertanyaan kombinasi yang butuh penjelasan. Anda tidak kenal, langsung bertanya. Ya, kenapa Anda di sini?
Coba jelaskan pada saya. Wah, dia tersinggung nanti. Ya. Jadi ya bilang, Ibu Jen normal, anak konselor sudah biasa diberikan pertanyaan betul. Akhirnya anak-anakku jadi konselor juga, Bu Jen. Bu Jen ini guru yang luar biasa yang saya hormati ya. When you asking question to your students, itu banyak manfaatnya. Setuju nggak Bu Jen? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ini penting sekali 12 macam pertanyaan solutif. Ini perlu dijepret ini di handphone Anda. Ya. Anda tanyakan data. Data itu valid enggak? Data itu update enggak? Data itu clear enggak? Data itu komprehensif enggak? Ya. Kedua, perihal nilai-nilai. What you believe. Apakah ini wajar buat Anda? Apakah Anda percaya bahwa hidup ini diatur oleh Yang Maha Kuasa? Ya. Ketika saya bertanya demikian, orang tersebut mulai berpikir, iya ya, kenapa saya takut mati? Kenapa saya tidak memikirkan bahwa Tuhan yang mengatur hidup saya? Kalau saya bertanya pada calon karyawan, saya selalu bertanya, please explain to me three values in your life. Sebutkan pada saya 3 nilai di dalam hidup Anda. Kalau matanya muter-muter gitu berarti dia ngarang. Tapi kalau dia jawab, number 1, integrity, number 2, professional, number 3, creativity. Nah, saya bertanya lagi, what is integrity? What is professional? What is creativity? How you apply this in your work, misalnya. Bagaimana kamu mengaplikasikan ini dalam pekerjaanmu? 12 pertanyaan ini sangat menolong bagi Anda, bagi seorang leader di rumah tangga, sebagai pemimpin di pekerjaan, perihal struktur. Struktur itu bicara mengenai otoritas. Apakah kamu berotoritas? Ketika saya tanya di kantor, biasanya di front office saya bertanya, siapa yang menjadi manajer personelia di tempat ini? Saya ingin bertemu beliau. Urusan Bapak apa? Ya, dia bertanya, padahal saya baru kenal. Dia tanya, urusan saya apa? Saya balik dengan pertanyaan tertutup. Saya sudah ada janji, apakah Anda keberatan menyebutkan nama direktur atau manajer personalia? Biasanya dia langsung gelagapan ya, karena otoritas itu penting ditanyakan, siapa yang bertanggung jawab. Siapa otoritas tertinggi di tempat ini? Ya. Perihal hubungan, apakah hubungannya cukup dekat? Hubungan eksternal, hubungan internal? Apakah Anda memiliki cukup waktu untuk membangun hubungan informal dengan dia? Ya, seperti saya dengan Ibu Jen tadi ya. Saya ketemu di dalam mesbah doa setiap pagi ya. Tentu saja saya mengenal beliau. Beliau juga mengenal saya. Dan saya selalu berkata bahwa hubungan informal itu jauh lebih penting daripada formal. Coba bayangkan ketika seorang foto dengan Pak Menteri atau Ibu Menteri pakai baju yang seadanya. Atau Anda foto dengan Pak Jokowi pakai cuman kaos dalam, celana pendek. Hubungannya dekat atau jauh? Pasti dekat. Karena yang ketemu dengan beliau itu pakaiannya sopan, semuanya rapi. Ya, itu tidak heran. Hubungan itu bisa dilihat dari fotonya gitu loh. Kalau kita cuma pakai kaos oblong terus celana pendek, ya, dengan orang yang penting. Nah, itu berarti hubungannya itu cukup dekat gitu ya. Jadi perhatikan, setelah kita mengawasi, kita boleh bertanya perihal hubungan. Kalau itu sudah
sudah cukup dekat, Anda bisa bilang kelihatannya Bapak atau Ibu dekat sekali ya dengan Pak Menteri, Bu Menteri, atau pengusaha ini, pengusaha itu. Nah, perihal kepentingan, itu perlu ditanya, ya kepentingan ini kepentingan perusahaan, atau kepentingan pribadi, atau kepentingan sosial. Perihal motivasi, sekali lagi jangan bertanya kalau sebelum ada hubungan yang baik. Motivasi itu nggak boleh. Jadi motivasi Bapak Ibu itu apa? Ya kecuali Anda interviewer. Kalau penyidik juga motivasi Anda untuk melakukan kejahatan itu apa? Nggak mungkin dijawab langsung. Motivasi itu tempatnya paling dalam, Bapak Ibu saudara sekalian. Perlu waktu. Makanya di dalam interogasi motivasi itu ditanya setelah 2 jam. 20 menit pertama, semua pertanyaan itu bisa jawabannya fake. 20 menit pertama. 20 menit kedua itu hanya 1/4 yang benar. 20 menit ketiga, setengah jam, ya, 1 jam, setelah 1 jam itu baru setengah yang dijawab itu benar. Biasanya seperti itu. Makanya dalam proses interogasi itu berjam-jam ditanya yang sama. Nah, perihal motivasi itu biasanya setelah lebih dari 1 jam. Perihal komunikasi, kedekatan kita bisa dilihat dari komunikasi. Apakah dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Apakah dia menggunakan bahasa asing? Apakah dia menggunakan bahasa Jawa? Ya, saya kebetulan dari Jawa. Saya sedikit bisa berbicara Madura, dan waktu di Malaysia saya ketemu dengan orang penjual lemang, ya itu kayak ketan begitu, dan mereka ngocok Madura itu iya gitu. Jadi saya menyapa dengan bahasa Madura dan mereka senang sekali, ya, dan langsung engage. Ya, kalau kita memang bisa berbahasa daerah mereka, gunakan itu dengan baik. Maka tiba-tiba hubungan relasi itu menjadi solutif gitu ya, menjadi baik. Ini saya sebut 12 macam pertanyaan solutif yang Anda harus tahu kapan menyampaikannya. Ya. Dan lucu sekali yang di Madura itu, yang di Malaysia bertanya, kakek orang Madura itu iya, apakah saya orang Madura? Ya, saya bilang setretan ya, kita ini saudara. Perihal kompetensi. Bicara kompetensi itu ada hard skill, soft skill, managerial skill. Ketika kita bertanya hard skill apa saja yang Anda miliki, ya, pada waktu interview Anda akan menemukan ya kemampuan dia yang paling unggul. Ketika Anda tanya soft skill apa saja yang mereka butuhkan, Anda akan mengetahui kemampuan yang menunjang hard skill mereka. Ketika Anda menanyakan managerial skill, berarti apakah dia punya pengalaman yang lebih luas lagi. Perihal organisasi, bicara mengenai otoritas. Pengalaman Anda di organisasi, paling tinggi Anda menjabat sebagai apa. Ya. Nah, ini penting sekali ketika kita menjadi interviewer. Kalau kita ada di dalam meeting, juga kita harus tahu dengan siapa kita bicara, jabatannya apa. Jangan dilihat dari cara berpakaiannya saja. Ya. Apakah dia seorang pembina yayasan, apakah dia ketua yayasan, apakah dia cuma dosen, ya. Nah, itu bicara mengenai struktur organisasi yang ada titik-titiknya, itu berarti memang koordinasi. Kalau garis lurus itu berarti langsung punya otoritas, ya. Perihal barang atau benda, ya, tanyanya apa? Apa saja yang Anda bawa waktu itu? Apa saja yang Anda perlukan untuk menjadi lebih produktif, ya. Itu berarti menanyakan barang, ya. Kalau dia tiba-tiba bilang, saya butuh support dana, lah itu berarti orang itu IQ-nya kurang bagus, ya. Kita tanya, tools apa saja yang Anda butuhkan tapi arahnya kepada uang. Nah, itu hati-hati ya. Perihal orang atau organisme. Ya, tanyanya siapa?
Siapa saja yang bisa mendukung Anda, siapa saja yang Anda kenal di dalam perusahaan ini, siapa saja yang Anda ingin bantu dalam organisasi ini. Ya, dan yang terakhir perihal situasi atau kondisi. Ya. Situasinya seperti apa? Apa yang terjadi jika situasinya chaos? Apa yang terjadi ketika situasinya kondusif? Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda jeli, Anda menyadari ini adalah 12 ini adalah 12 sumber konflik. Ya. Kenapa saya bilang ini 12 macam pertanyaan solutif? Karena 12 ini adalah sumber konflik ya, 1 sampai 5 ini digali, diciptakan selama 13 tahun oleh Eagle Communication. Terus kemudian motivasi, komunikasi, kompetensi organisasi diciptakan oleh Harvard Business Development. Kemudian barang, orang, dan situasi diciptakan oleh Asosiasi Psikologi Indonesia. Ya, atau internasional. Jadi 12 pertanyaan ini kalau Anda ketahui, Anda kuasai separuh aja atau sepertiga aja, maka solusi itu Anda pasti temukan. Itu sebabnya saya bilang, karena ini sumber konflik, ketika Anda tanyakan, Anda akan mendapat solusi atas konflik yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Ya, Anda bisa foto ini, bahkan nanti Anda bisa dapatkan materi ini for free. Saya betul-betul ingin educate market, ya, equipping market dan empowering market. Sekarang kita masuk di 12 tujuan pertanyaan penggalian. Ya, 5 sifat data itu jelas, akurat, valid, faktual, dan terkini. Ya, bisa ditambah komprehensif. Jadi kalau data itu tidak jelas, kita harus tanyakan lagi. Kalau data itu tidak valid, artinya data itu sudah sebulan yang lalu, tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Saya pernah diminta audit sebuah instansi di mana datanya itu selalu tidak valid. Siapa sumbernya? Dan apa sebabnya? Dan saya dengan mudah menemukan siapa orangnya. Dan kenapa motivasinya? Dengan cara apa? Ya bertanya 5 hal ini. Apakah data itu jelas? Apakah data itu akurat? Apakah data itu valid bicara mengenai due date-nya? Apakah data itu asumtif atau faktual? Apakah data itu komprehensif, terkini? Atau data itu datangnya secara subjektif? Ya. Nah, yang kedua, bicara nilai, itu nilai pribadi, kelompok, korporat, atau adat, atau budaya, yang mana? Ya, apa yang Anda percayai itu nilai-nilai dari keluarga, dari perusahaan Anda yang lalu, dari budaya Anda, atau dari kelompok tertentu. Ya, saya diminta Sesparlus, Sekolah Pendidikan para Diplomat di Kementerian Luar Negeri, saya sering menanyakan ini, nilai pribadi, ini nilai kelompok, nilai korporat, nilai budaya. Dan dari situ saya bisa mengetahui apakah dia menjawab dengan jujur atau tidak. Ya. Yang ketiga, bicara struktur itu bicara mengenai status, otoritas, komando, koordinasi, informasi, dan formasi. Ya, ini memperdalam lagi dari 12 pertanyaan solutif tadi. Karena ketika Anda menguasai power question 3 ini, di mana tidak ada power question yang keempat, hanya trilogi aja, Anda pasti menjadi seorang penanya yang handal, seorang leader yang efektif. Ya. Dan tanpa Anda sadari kalau Anda bertanya tepat waktu dengan pertanyaan yang tepat, Anda itu disebut sebagai sahabat sejati. Kenapa? Sanggup menggali bahkan yang paling pribadi di dalam hati seseorang.
Bicara hubungan, tadi saya katakan hubungan informal itu kalau bisa lebih penting. Karena ketika kita bertanya pertanyaan tertutup dan terbuka maupun kombinasi, maka hubungan itu langsung klik atau tidak. Ingat sekali lagi, kalau baru ketemu orang jangan pertanyaan terbuka. Ya, coba jelaskan kenapa Anda sakit gigi tadi. Ya, pertanyaan tertutup aja sudah nunggu lama ya. Jawabnya iya, saya juga loh gitu. Dan dia tanya aja, nggak enak ya kalau nunggu itu. Iya, iya. Dan biasanya dari situ mulai terjalin hubungan. Pertama formal, informal, semi-informal, kekeluargaan, resmi, struktural, dan ini yang saya tidak suka ya. Di India itu ada kasta, jadi susah sekali untuk berkomunikasi dengan kasta yang berbeda. Mari lihat kelima, yang kelima, bicara kepentingan, ada kepentingan yang subjektif, objektif, semi subjektif, semi objektif, sifatnya umum, pribadi, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Nah, itu kita bisa bertanya. Makanya ini penting. Saya lakukan riset penelitian ini ada 1 tahun lebih ya. Anda tinggal pakai aja. Anda pasti dengan pertanyaan-pertanyaan ini Anda betul-betul dianggap orang yang cerdas, orang yang profesional. Motivasi itu bisa internal, eksternal, ketuhanan, atau pribadi. Anda bisa bertanya, Anda orang yang sangat spiritual ya. Nah itu motivasi ke arah Tuhan. Ya, saya memang akhir-akhir ini selalu kusuk dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan Anda punya motivasi seperti itu? Apakah motivasi pribadi atau motivasi dari pembimbing Anda? Nah, itu ya. Yang ketujuh, komunikasi itu ada verbal, non-verbal, efektif, atau solutif. Saya kasih contoh. Ketika Anda melakukan interview dan Anda tidak sengaja bertanya hal yang sangat menyedihkan dia, pasangan hidup Anda apakah mencukupi keuangan keluarga? Terus dia menunduk. Nah, berarti dia mungkin pasangannya sudah meninggalkan dia, mungkin sudah meninggal. Ya, itu nonverbal harus kita lihat. Karena nonverbal itu sebuah jawaban. Atau kita tanya, apakah Anda pernah mengalami kegagalan? Tiba-tiba dia menggigit bibirnya. Nah, itu sebuah jawaban bahwa dia memang pernah gagal dan dia sekarang berusaha bangkit lagi. Ya. Anda bisa lihat juga cara duduk dia ketika dia bergerak duduk begini, gini, gelisah, ya. Itu gerakan nonverbal. Ya, Anda bertanya secara verbal tapi dia menjawab secara nonverbal. Nah, saya sarankan ketika Anda bertanya, jangan menutup mulut Anda atau mengusap hidung Anda. Kenapa? Itu dianggap tidak sopan, dianggap Anda tidak serius. Sebaliknya ketika Anda menjawab dengan mengusap hidung Anda, itu biasanya jawaban asumtif. Atau Anda menjawab dengan menutup mulut seperti ini, itu tidak sopan. Dianggap jawabannya sangat subjektif. Atau bahkan jawaban rekayasa di dalam kaidah komunikasi nonverbal. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang ke-8 bicara kompetensi, ada hard skill, soft skill, dan managerial skill. Tadi saya sudah jelaskan dan kita masuk ke 9, 10, 11, 12 ya. Yang ke-9 bicara organisasi, Anda bisa bertanya, apa visinya, apa misinya, apa nilainya, apa jalur otoritasnya, jenjangnya, tugasnya, kewajibannya, haknya, wewenangnya, peraturannya.
kebijakannya, alur prosesnya, reward punishment-nya. Ini sebetulnya pertanyaan konsultan ya. Anda tidak perlu pakai semuanya, tetapi ini sangat menolong Anda. Anda boleh buktikan sendiri ya, Anda boleh foto, dicobalah besok gitu langsung. Hubungan itu langsung cepat cair dan Anda akan dipandang profesional. Kalau bicara barang, peralatannya apa, hardware-nya apa, perlengkapannya apa, infrastrukturnya apa, fondasinya apa, materialnya apa, sistemnya apa, teknologinya apa, IT-nya seperti apa. Kalau bicara mengenai orang, kepribadiannya seperti apa, saudara, karakternya, temperamennya, roh, jiwa, tubuh, peranan, pengaruh, keputusan, kehidupan, kematian, controllable things, kematian itu obituari ya. Anda mau diingat sebagai apa ketika Anda sudah selesai dalam kehidupan ini ya. Dan bicara situasi, bicara uncontrollable things dan controllable things ya. Biasanya uncontrollable. Perubahan kondisi force major ya, tulisannya maaf majore mestinya ya. Force major itu kondisi di mana terjadi musibah atau bencana, pandemi ya. Seperti barusan ada gempa bumi Cianjur ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan membagikan yang terakhir 9 tingkatan kualitas mastering. Ya. Kapan Anda mau menjadi seorang master power question? Ketika Anda memahami fenomena, memahami situasi, memahami non-verbal, itu baru satu. Ketika Anda mampu mendapat informasi dan Anda menganalisa informasi itu dengan prefrontal cortex, human being's brain, Anda akan menjadi seorang yang lebih daripada sekedar melihat fenomena. Ketika Anda mengolah data, bukan hanya menganalisa, ya, menyatukan data yang cocok dengan yang cocok, yang tidak, Anda kesampingkan itu mengolah data, dan Anda mulai menemukan teori ketika Anda bertanya, karena banyak teori yang tidak tertulis. Teori itu datangnya dari fenomena, informasi, data. Dan ketika Anda menciptakan pengetahuan di pikiran kita, di logika maupun imajinasi kita, as a knowledge, Anda tahu orang ini seperti apa. Anda tahu motivasi orang ini seperti apa. Anda tahu situasinya apa. Bagaimana ketika Anda mendiagnosa, Anda akan menemukan prognosa. Diagnosa itu ketika Anda melihat sendiri, prognosa itu kalau dia berbuat lagi seperti apa, kalau dia tidak berbuat lagi seperti apa. Ya, menguasai kompetensi bertanya. Anda mulai mahir bertanya. Anda mulai arif. Arif itu bijaksana. Ya, mendekati bijaksana. Arif itu tahu waktu, tahu tempat, tahu orang, dan terakhirnya itu Anda bijaksana. Ya, kalau bijaksana itu Anda cuma mengajukan 1-2 pertanyaan, jenis pertanyaan itu bisa mengurai semuanya. Contohnya, gunakan kata why. Ya. How. Why dan how kalau digabungkan, itu menjadi pertanyaan yang sangat signifikan. Saya kasih contoh. Apakah Anda tahu bahwa kehidupan ini memiliki destinasi? Kelihatannya seperti pertanyaan tertutup. Dan saya bertanya, kalau Anda tahu, apa destinasi itu? Ujung dari kehidupan Anda itu apa? Wah, itu dalam sekali. Ya, kalau saya udah mulai bertanya begitu, ya, kepada mahasiswa saya bilang, ya, Pak dosen, tolong pertanyaan yang lebih gampang dong, katanya. Ada seorang filosof Chinese berkata, pengetahuan dan kehidupan tidaklah terpisahkan. Ya.
Ketika kita bertanya, kita menemukan kehidupan. Ketika kita tahu, hidup kita akan lebih baik. Bertanya akan kebenaran membawa terang kehidupan. Kebenaran itu ada 3. Kebenaran umum, ya, hukum gravitasi, hukum Archimedes. Ada kebenaran sosial, kalau kita berbuat baik, maka orang berbuat baik kepada kita. Atau kebenaran yang solid, hakiki, yaitu firman Tuhan yang kita percayai, Alkitab yang kita percaya, Al-Quran, kitab Veda, keyakinan yang kita percayai, itu akan membawa terang kehidupan. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang setia mulai power question pertama, kedua, dan ketiga. Dan kalau Anda memiliki pertanyaan, saya siap untuk menjawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Agnes. Wow, terima kasih Pak Yakub Ezra untuk materi yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu dapat sesuatu sampai saat ini? Oke, baik, sudah ada pertanyaan yang masuk, jadi saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat via direct message kepada saya. Oke, jadi nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Pak Yakub Ezra. Tapi sebelum kita masuk ke ruang tanya jawab, saya ingin membagikan informasi ini Bapak Ibu. Izinkan saya sebentar memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi, bagi Bapak Ibu yang merupakan business owner atau leaders di perusahaan yang ingin perusahaannya autopilot atau ingin berkonsultasi mengenai pengembangan SDM, butuh training tertentu atau butuh pembentukan sistem yang butuh pendampingan kami menyediakan layanan konsultasi gratis Bapak Ibu. Jadi konsultasi ini gratis. Nah, siapapun dari Bapak Ibu boleh daftar. Nah, cara daftarnya dapat menghubungi customer service kami pada kontak yang tertera di layar, dan tim kami juga akan menuliskan di kolom chat bagaimana cara Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin yang merupakan leaders atau business owner yang butuh perusahaannya mau autopilot atau ingin berkonsultasi nih mengenai pengembangan SDM, silakan Bapak Ibu daftarkan diri Bapak Ibu sekarang juga. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu jangan keluar dulu ya, karena habis ini kita mau bagi-bagi diskon besar-besaran mengenai sertifikasi kompetensi dari CBC. Nah, selanjutnya ada e-book planning skill Bapak Ibu. Nah, ini ditulis sendiri oleh Dr. Yakub Ezra, gimana cara kita memetakan perjalanan menuju keberhasilan. Ada diskon khusus untuk peserta PC Talks dari 150.000 sekarang hanya menjadi 100.000 saja Bapak Ibu. Jadi dari 150.000 menjadi 100.000. Nah, caranya Bapak Ibu bisa scan QR yang ada di layar atau juga dapat menghubungi tim kami. Ada di kolom chat Bapak Ibu. Jadi kalau ingin mengetahui gimana cara pembeliannya, silakan menghubungi tim kami. Oke, baik. Selanjutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada diskon besar-besaran mengenai kartu pertanyaan kehidupan Bapak Ibu. Jadi kartu pertanyaan kehidupan ini berisi tentang pertanyaan tentang aspek kehidupan seputar destiny, mengelola konflik, ada juga pertanyaan tentang talenta-talenta yang selama ini kita kurang gali satu sama lain. Nah, mungkin juga ada topik yang mau kita tanyakan tapi kita canggung. Nah, kartu ini bisa kita pakai Bapak Ibu. Nah, kita ada paket diskon. Jadi kalau kartu ini mau dikasih ke anggota keluarga lain, ke teman kantor, atau gift untuk orang terdekat, bisa banget Bapak Ibu. Kita ada diskon besar-besaran, pembelian 10 kartu, 10 set kartu untuk 15 pembeli pertama, dapat diskon sebesar 60%. Jadi harganya 60.000 per set saja Bapak Ibu, untuk 15 pembeli pertama. Tapi minimal pembeliannya 10 kartu ya Bapak Ibu, 10 set untuk 15 pembeli pertama mendapat diskon 60% dari 150.000 per set menjadi 60.000 per set. Nah, selanjutnya untuk pembelian kartu minimal 6 set untuk 25 pembeli pertama ada diskon sebesar 50% dari harga 150.000 menjadi 75.000. Jadi ada diskon 50% minimal pembelian 6 kartu untuk 25 pembeli pertama.
Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli satuan, tenang aja Bapak Ibu, ada diskon untuk yang mau beli satuan dari 150.000 diskon 30% menjadi 100.000 per set. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membeli paket ataupun yang membeli satuan, silahkan dapat menghubungi tim kami. Ada link registrasi yang bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian dan juga bisa kontak kami dengan nomor yang tertera di layar. Oke. Nah, nanti akan dijelaskan gimana mekanisme pembayaran dan pengirimannya. Oke, selanjutnya ada e-learning creative thinking by Dr. Yakub Ezra. Nah, jadi kita akan di e-learning ini akan mempelajari bagaimana kita mempunyai pemikiran yang kreatif, memecahkan masalah. Investasinya dari 300.000 diskon 50% menjadi 150.000, Bapak Ibu. Jadi segera dapatkan dengan cara bisa scan QR code yang ada dan juga bisa klik link yang disediakan oleh tim kami. Oke, baik, selanjutnya karena core ilmu power character adalah tentang karakter Bapak Ibu, bagaimana menemukan the right man in the right place, gimana cara komunikasi yang tepat dengan tim kerja atau atasan kita, bagaimana cara mengatasi konflik dengan orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda dengan kita, karena setiap orang adalah unik. Kita punya kelas sertifikasi yaitu CBC atau Certified Behavior Consultant. Nah, kelasnya diadakan selama 5 hari Bapak Ibu, di mana hari terakhir akan dilaksanakan ujian, dan kalau lulus, Bapak Ibu akan dapat gelar CBC. Acaranya CBC ini akan diadakan tanggal 7 sampai 9 Desember dan 12 sampai 13 Desember 2022. Nah, untuk hari ini masih hari early bird Bapak Ibu. Jadi dari harga 6,5 juta, dari investasi 6,5 juta, kalau Bapak Ibu daftar sekarang akan diberikan harga early bird menjadi 5.750.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar CBC bisa di-scan QR code-nya atau klik link yang disediakan di kolom chat. Nah, bagi Bapak Ibu alumni CBC Basic, kalau mau ikut lagi, Bapak Ibu juga bisa daftar karena Bapak Ibu dapat mengikuti kelas CBC secara gratis bagi Bapak Ibu yang mau refresh. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja informasi dari saya. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab. Oke, baik. Pak Yakub, ada pertanyaan dari Pak Jamisten Situmorang, Pak. Beliau bertanya bagaimana cara efektif bagi coach untuk membuat pertanyaan berbobot pada klien ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, berarti Anda sudah mengenal klien tersebut kan? Ya. Gunakan dua kata tanya, why dan how. Itu memulainya dengan pertanyaan terbuka, jangan tertutup. Kalau Anda sudah kenal ya, kalau Anda sebagai coach itu kan sebelumnya pasti Anda sudah kenalan ya. Anda bisa bertanya, bolehkah Anda bisa menjelaskan kepada saya kenapa Anda itu mau belajar manajemen? Kenapa mau belajar leadership? Kenapa mau memperdalam mengenai ilmu karakter, misalnya seperti itu. Ya. Jadi why dan how itu kalau sudah mengenal, ya, gunakan pertanyaan terbuka dan why dan how. Itu sangat efektif sekali. Oke, Pak Jamisten, apakah sudah menjawab, Pak? Silakan responnya di kolom chat. Oke, thank you Pak Jamisten. Oke, selanjutnya Pak Yakub, tadi kan ada tingkatan ada tingkatan kualitas nih Pak. Bagaimana kita bisa mengukur kita ada di tingkatan mana, Pak? Ya, pertama tentu saja ketika Anda sudah mampu, contohnya tingkatan ke-6, kompetensi. Itu pertama pengakuan dari orang lain. Jangan merasa diri sendiri, setuju ya? Jadi kalau ukuran itu mesti dari orang lain gitu loh. Kamu kok hebat ya, bisa bertanya seperti itu ya. Ya itu berarti Anda sudah tingkatan nomor 6. Ya. Kalau dia bilang, ih kamu banyak teori ya gitu. Nah itu tingkatan ke-4 gitu. Apalagi kalau orang lain udah bilang, kamu hebat nih, udah mahir bertanyanya gitu. Nah, kalau orang sudah nggak ngomong, tapi cuman tertegun dan lihat mata Anda, nah itu mungkin Anda sudah tingkatan arif atau bijak.
orang tertegun melihat Anda gitu ya. Ya, saya sering kayak begitu. Saya bilang, halo, halo. Orang itu bisa shock dengan pertanyaan kita, ya itu berarti mungkin udah arif dan bijaksana gitu. Ya, dari orang lain lah ya. Jangan ngukur diri sendiri. Oke, Pak. Jadi kita bisa lihat dari respon orang lain ya, Pak. Iya, betul, betul. Oke, thank you, Pak. Selanjutnya nih, Pak, ada pertanyaan dari Pak Joni Rustam. Pak, bagaimana trik nih bertanya pada orang yang tertutup yang selalu menjawab ya atau tidak? Mungkin di sini konteksnya udah kenal kali ya, Pak, tapi jawabnya ya tidak terus. Gimana nih, Pak? Belum tentu. Kalau memang baru kenal, jawabnya ya tidak terus, jangan diteruskan. Kalau saya begitu. Tapi kalau benar-benar udah kenal, jawabnya ya tidak, dia berarti ada persoalan nih. Lagi gak kepingin ngomong. Kita bilang aja, kayaknya kamu lagi banyak persoalan ya, teman gitu loh. Ya kalau misalnya aku udah kenal Agnes ini, tapi jawabnya iya, tidak. Kenapa kamu Nyes? Ya aku bilang begitu. Ayo oke gitu. Iya Pak, saya nggak oke Pak, lagi pusing ya gitu. Biasanya begitu sih. Kalau orangnya jawabannya tertutup terus, kalau baru kenal hindari saja. Tapi kalau sudah kenal jawabannya tertutup terus, kita langsung nebak aja. Ya, are you okay? Are you sick? Are you lagi stres? Banyak urusan. Can I help you something? Do you want curhat to me? Misalnya seperti itu. Ya, sambil bergurau. Tapi kalau dia nggak mau ya udah tinggalin ya sudah. Ya itu pertanyaan tertutup itu sinyal pertama ya. Oke, Pak. Jadi kita kasih ruang untuk orang itu cerita, kalau enggak ya sudah gitu ya, Pak. Kita berikan mereka ruang. Ya kalau Agnes pacaran gitu ya, terus pacarmu bilang ya tidak, udah jangan diteruskan hubungan itu. Oke, Pak, siap. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, dari Pak Severson, izin bertanya bagaimana bertanya tentang kebijakan atasan atau pimpinan tanpa harus membuatnya tersinggung. Silakan Pak. Nah, kalau Anda sering ketemu dengan atasan Anda, ya, Anda boleh bertanya why dan how. Kalau Anda baru ketemu atau di dalam rapat, sebaiknya Anda menanyakan apakah peraturan dan kebijaksanaan ini sudah pasti dijalankan tanpa bisa diubah lagi. Nah, gunakan apa yang pertama. Lalu gunakan kapan ini diberlakukan. 1, 2, 3, 4. Ya, jangan 5, 6. Jangan 5, 6. 5, 6 itu why dan how. Kalau Anda udah deket, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda jarang ketemu, bahkan baru ketemu di rapat, tanyakan saja dengan pertanyaan yang terbuka boleh. Ya, kapankah ini diberlakukan? Apakah ini sudah pasti, sudah valid? Apakah tidak bisa diobligasi, diargumentasi lagi? Apakah bisa ditinjau ulang? Nah, kata apa itu nomor 1 kan, gitu. Seperti itu. Tidak menyinggung kalau seperti itu. Tapi kalau Anda enggak kenal, enggak terlalu dekat dengan bos di meeting, Anda bertanya, Pak, coba jelaskan mengapa peraturan ini dikeluarkan. Besoknya dipecat. Tersinggung bosnya, ya. Janganlah, ya. Oke, Pak Severson, apakah sudah menjawab? Boleh minta konfirmasinya di kolom chat. Oke, selanjutnya nih Pak Yakub. Bagaimana bila kita bertanya dengan verbal, tapi klien menjawab secara nonverbal? Pertanyaannya, apakah masih perlu kita minta jawaban secara jelas lagi, secara verbal, agar lebih mantap dan tidak ada asumsi? Mohon penjelasannya, Pak. Kalau hubungannya informal, ya, saya tanya sama Agnes nih, gitu. Agnes,
ini acaranya udah selesai belum? Lalu Agnes mulai bilang begini ya, gerakannya gini-gini. Artinya belum selesai, Pak, gitu. Jangan pergi dulu ya. Ya saya nggak akan perlu tanya lagi. Nyes, serius nih udah selesai belum? Nggak usah, karena saya kenal dia. Tapi kalau saya membutuhkan ketegasan, siapa nih Agnes yang dapat hadiah potongan sampai 1,5 juta, 2,5 juta ini ya? Kan ada tuh nanti ya, Agnes menjawabnya tidak jelas. Ya saya tanya lagi, maaf Agnes, tadi yang dapat undian untuk diskon 1,5 juta, 2,5 juta siapa ya? Gitu. Jadi tergantung dari kedekatan ya. Kalau dekat informal, itu Anda nonverbal itu nggak usah ditegaskan lagi. Contoh dengan istri, ya. Ayo kita makan Japanese food, istri langsung begini, gitu. Anda teruskan nggak? Anda ngomong nggak suka ya Japanese food ya, itu ngamuk dia. Ya kalau sudah begitu nggak usah. Tapi kalau itu sifatnya serius, apakah Anda bisa menghadiri sidang atau meeting yang sangat penting? Kalau dia ya kita langsung bicara, kamu harus datang loh, Anda harus datang loh, karena itu penting. Jadi sebetulnya nonverbal itu sebuah jawaban juga. Ya, tinggal Anda kalau dekat ya langsung diiyain atau tidak gitu. Kalau nggak deket ya Anda langsung statement terbuka atau tertutup. Anda harus hadir atau tidak gitu. Oke, baik, thank you Pak Yakub untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, pertama memang agak kurang jelas. Jadi pertanyaannya mengapa dan bagaimana keputusan seseorang sudah final? Mungkin bagaimana mengetahui kalau seseorang itu sudah final, dia tidak mau ngomong lagi kali ya Pak? Itu bagus sekali. Ini pertanyaan bagus. Itu pentingnya Anda bertanya. Jadi ini keputusan sudah final atau belum? Iya toh. Jadi ini sudah pasti atau belum? Itu perlunya bertanya. Dalamnya hati orang itu seperti dalamnya laut dan tingginya langit. Jadi nggak tahu apakah keputusannya sudah final. Dia jawabnya nggak bisa pakai nonverbal. Harus ditanya, sudah final. Walaupun dia ngomong sudah final, nanti berubah, ya susah ya. Itulah manusia. Tapi paling tidak Anda bertanya, jadi kita nikah nih, gitu. Ya nikah, gitu. Kalau dia jawabnya, ya Mei, gitu. Oh bulan Mei, bukan, maybe yes, maybe no. Ditanya aja justru kalau udah final atau belum. Kalau saya tanya sih, gitu. Udah pasti belum nih, besok ditransfer nih, gitu. Ya. Oke. Jadi langsung aja tanya straight away ya Pak. Oh iya. Ada asumsi gitu. Iya, kalau Anda arif atau bijak itu straight away. Kalau nanyanya muter-muter, terus nggak ada juntrungnya, itu Anda mungkin baru fenomena nomor 1. Ya. Cari data nomor 2. Oke deh. Oke, baik Pak Yakub. Terima kasih Pak Yakub sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Baik Bapak Ibu, dapat sesuatu ya yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk hari ini nih Bapak Ibu ya. Oke, Pak Joni nanya, oke Pak Joni minta tambahan diskon untuk e-booknya, boleh Pak Joni hubungi admin Power Character, nanti kita bahas. Pak Joni Rustam boleh itu teman saya itu. Oke, silakan Pak Joni, boleh Pak Joni kata Pak Yakub. Jadi silakan chat admin kita untuk informasi lebih lanjut. Pak Yakub murah hati. Wah, iya nih Pak Yakub. Baru ulang tahun nih, banyak banget ucapannya Pak Yakub. Oke, sekali lagi thank you banget Pak Yakub untuk materi. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di dalam Visit Talk berikutnya.
Oke, Pak Yakub, sampai jumpa di PC Talks berikutnya. Oke, Bapak Ibu, stay tune di sini karena saya akan bagi-bagi hadiah. Jadi sebesar 30% untuk CBC Basic. Nah, jadi dari harga yang sudah tertera tadi 6,5 juta, ada diskon 30% untuk Bapak Ibu yang akan memenangkan kuis ini. Jadi saya akan memberikan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Nanti saya akan tunjuk siapa pemenangnya. Jadi pemenangnya ini nggak random, pemenangnya 5 partisipan pertama yang menjawab dengan benar tanpa typo gitu. Oke, siap Bapak Ibu? Ini pertanyaannya. Nah, tadi dalam materi tadi terdapat 12 macam pertanyaan solutif. Yang tadi Pak Yakub juga minta Bapak Ibu untuk jepret, untuk screen capture. Nah, dari 12 macam pertanyaan solutif tersebut, sebutkan minimal 2 yang merupakan 12 macam pertanyaan solutif. Jadi 2 dari 12 yang merupakan pertanyaan solutif. Silakan Bapak Ibu, apa saja 2 dari macam pertanyaan solutif itu? Perihal apa saja? Oke, silakan. Untuk 5 orang pertama ada diskon CBC sebesar 30%. Oke, masih oke. Tanpa typo ya Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke. Untuk Pak Fani Budijanto, perihal kompetensi, perihal organisasi, tapi maaf Pak, tulisannya typo. Kita lanjut kedua, data dan nilai benar, Ibu Ning Sembiring, kompetensi organisasi benar. Oke, Pak Fani dapat lagi. Pak Robin, data nilai benar. Ibu Taliwelim, perihal komunikasi dan perihal kompetensi benar. Oke, Bapak Hasudungan Manurung, perihal situasi dan kondisi dan perihal komunikasi benar. Jadi ada 5. Oke, berikut ada 5 pemenang dari diskon CBC 30%. Ibu Ning Sembiring, Bapak Fani Budijanto, Bapak Robin Suwanto, Ibu Taliwelim, dan juga Bapak Hasudungan Manurung. Selamat kepada pemenang diskon 30% CBC Basic. Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk CBC nanti tanggal 9. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti CBC, sudah lulus CBC, bisa dikasih ke orang terdekatnya, bisa dijadikan gift. Oke, baik, itu saja. Berikut adalah rangkaian dari PC Talks hari ini, Bapak Ibu. Kita sudah belajar mengapa pertanyaan itu lebih penting, lebih berpengaruh daripada pernyataan. Di saat pernyataan menjelaskan, pertanyaan menggali. Di saat pernyataan memberitahukan, pertanyaan menanyakan. Kita juga udah tahu 6 dasar kata tanya untuk menggali, juga 3 macam dari pertanyaan dan tujuannya. Tadi sudah dibahas, ada pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, pertanyaan kombinasi. Ada 12 macam pertanyaan solutif, di mana kalau kita pandai bertanya mengenai pertanyaan solutif ini akan menghasilkan solusi-solusi yang kita perlukan. Dan juga ada tingkatan-tingkatan dari kualitas mastery pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu, kami berharap apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini berguna, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, kita mau foto bersama Bapak Ibu sebelum kita meninggalkan ruang Zoom. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Saya akan hitung 3 hitungan, saya akan pandu. Oke. Saya tunggu deh nih Bapak Ibu biar foto Bapak Ibu biar dapat foto Bapak Ibu sekalian nih. Oke, udah semua ya. Oke, saya akan pandu dari depan, hitungan ketiga. Silakan Bapak Ibu menghadap ke kamera. Hitungan ketiga, berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Ditahan ya Bapak Ibu, karena tim kami akan lanjut ke lembar berikutnya. Oke. Baik, sudah. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di PC Talks The Power of Question Part 3. Saya Agnes dari tim Training for Character, mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu di PC Talks selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.